Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya yakin dan percaya setiap kita yang ada di sini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Boleh tengok kanan kirinya, katakan kamu orang yang diberkati. Puji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, Raja yang mulia, terima kasih Tuhan atas hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah-Mu. Kiranya Engkau berkati setiap kami Tuhan, berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Biar Engkau yang bertahta, biar Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Segala hormat, kemuliaan dan syukur hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mau lihat wajah-wajah yang bersuka cita, boleh angkat tangannya. Mari hari ini kita sama-sama puji Tuhan. Amin. Saat kulihat jalan hidupku, Kau ada besertaku.
Daud berkata, apabila Tuhan adalah terang dan keselamatanku, maka siapakah yang dapat menjadi lawanku? Apabila Tuhan adalah kota benteng hidupku, kepada siapakah aku harus gemetar? Dan itu terjadi menjadi bagian atas setiap kehidupan kami, orang-orang percayamu ya Bapa. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, buat bangsa ini kami mengangkat tangan untuk gereja Tuhan terus maju, membawa terobosan demi terobosan di negeri kami Indonesia ya Bapa. Sebab kami tahu dan percaya Engkau adalah kota benteng daripada umat-Mu ya Bapa. Kami berseru dan berdoa buat negeri kami Indonesia. Indonesia memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Indonesia dilimpahkan keselamatan yang daripada-Mu ya Bapa. Kami boleh melihat akan banyak orang datang berduyun-duyun mencari wajah Tuhan. Bahwa banyak orang jiwa demi jiwa mereka mendengar akan Injil Kerajaan Allah dan mereka boleh bertobat dan diselamatkan. Kami percaya Tuhan, Indonesia pun menjadi bagian untuk pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, untuk penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir terjadi atas negeri kami Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami berdoa buat pemerintahan yang ada saat ini Tuhan, urapan-Mu terus mengalir, memberikan hikmat kebijaksanaan untuk Presiden Pak Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran beserta jajaran kabinet yang ada. Kami berdoa Tuhan, bahkan sampai pemerintahan daerah sekalipun mereka diberikan takut akan Tuhan, sehingga membawa kerukunan antar setiap umat beragama, membawa kesejahteraan untuk setiap jiwa-jiwa Tuhan yang ada di bangsa ini. Kami rindu melihat Indonesia mengalami pemulihan demi pemulihan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Bapa, urapi hamba-hamba-Mu ini, membawa menuntun setiap kami umat-Mu untuk terus menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kau memberkati Pak Niko dan Dr. Yanto dengan kesehatan yang terbaik daripada Tuhan, untuk terus menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus, untuk terus melahirkan pemimpin-pemimpin dan jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kau memberkati keluarga besarnya Tuhan. Tutup bungkus dengan pelindungan kuasa darah-Mu, pelindungan Tuhan sempurna atas keluarga Pak Niko dan juga Dr. Yanto. Dan kami juga berdoa untuk generasi Yeremia ya Bapa, yang ada di tempat ini, di kota bangsa Indonesia, bahkan sampai bangsa-bangsa. Generasi muda yang hidupnya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, dipenuhi dengan Roh Kudus, yang mereka sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mereka Tuhan berkati, urapan 10 kali lebih cerdas, pintar, sehat, berhasil dan beruntung ada serta setiap generasi-generasi anak-anak kami ini ya Bapa. Tuhan pakai mereka dimanapun mereka berada saat ini. Mereka boleh menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Mereka boleh membanggakan keluarganya dan mereka boleh disukai oleh banyak orang, sebab mereka boleh menjadi berkat, terang dan garam dunia. Inilah setiap doa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang setia, amin. 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 Izinkan saya sedikit bercerita tentang apa yang baru saja saya alami Bapak Ibu Saudara. Bulan Mei kemarin menjadi bulan yang berat bagi saya, karena saya diperhadapkan dalam situasi yang cukup berat. Saya harus memilih di antara saya harus bertahan atau saya menyerah pada keadaan. Pada masa-masa pergumulan itu, saya sedang menyetir mobil waktu itu. Dan tiba-tiba saya mendengar sebuah lagu yang sebelumnya saya belum pernah dengar Bapak Ibu Saudara. Jadi baru pertama kali saya dengar saat itu. Dan begitu saya dengar lagu itu, saya merasakan kasih Tuhan turun, menguasai hidup saya. Dan saya percaya bahwa lewat lagu itu, Tuhan pakai untuk jadi alat menguatkan saya, memberkati saya. Untuk saya bisa terus bertahan. Karena Tuhan itu setia dan tidak ada satu apapun yang terjadi di dalam rencananya itu yang akan berujung dengan sia-sia Bapak Ibu Saudara. Dan sebagaimana saya diberkati oleh lagu ini, saya dikuatkan oleh lagu ini, saya berdoa juga supaya lagu ini bisa memberkati Bapak Ibu sekalian. Menguatkan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang ada dalam pergumulan. Menguatkan setiap hati yang mulai goyah.
Kami percaya Engkau Allah yang mengenal hati setiap kami, Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang setia, Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord, thank you Jesus. Sepanjang hidupku kulihat karya-Mu dalam perkaraku. Engkau pembelaku, Kau Tuhan, Kau Raja. Namun Kau pun hamba, rela beri hidupmu karena kasih-Mu kepadaku. Tuhan, di dalam tangan-Mu seluruh hidupku ku pegang janji-Mu. Ajar aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena Kau setia, setia, Kau setia. Ajar aku berserah, sebab rencana-Mu Tuhan selalu sempurna dan tak pernah gagal. Kau Tuhan, Kau Raja, namun Kau pun hamba. Kau berikan diri-Mu bagi kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu kepadaku. Tuhan, di dalam tangan-Mu seluruh hidupku ku pegang janji-Mu. Ajar aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena Kau setia, setia, Kau setia. Ajar kami berserah, ajar aku berserah atas rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu Tuhan selalu sempurna dan tak pernah gagal. Ajar kami percaya Tuhan, ajar aku percaya, bukan karena melihat, karena Kau setia, tapi karena Kau setia, setia, Kau setia. Ajar aku berserah pada rencana-Mu, rencana-Mu Tuhan selalu sempurna dan tak pernah gagal. Kau tak pernah gagal. Bersama-Mu ku percaya
tiada yang sia-sia. Bila Engkau di pihakku, ku tak akan gentar. Engkau penulis hidupku, menyerah bukan bagianku. Kemenanganlah kisahku, pakai sesuai rencanamu. Bersamamu ku percaya, tiada yang sia-sia. Bila Engkau di pihakku, ku tak. Kami tidak akan pernah gentar Tuhan. Engkau penulis hidupku, menyerah bukan bagianku. Kemenanganlah kisahku, mari dengan iman nyatakan. Bersamamu ku percaya, tiada yang sia-sia. Bila Engkau di pihakku, ku tak akan gentar. Engkau penulis hidupku,
kesetiaan-Mu Tuhan. Oh, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami hari ini Tuhan Yesus. Kami segenap umat-Mu, kami hanya mau mengatakan bahwa kami bangga, kami bersyukur atas kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari bersama kita nyatakan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, menyediakan yang ku. Sebab Engkau setia Tuhan, Kau mulia. Katakan, Bapa, Kau setia. Berikan tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang setia. Terima kasih Tuhan. Hari Jumat Tuhan, panggil Dia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kau segalanya Tuhan.
bersama nyatakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Segenap umat Tuhan, mari lebih lagi bersama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Bersama lagi. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Katakan Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Tepuk tangan buat Dia yang setia. Kami mungkin pernah meragukan Tuhan, kami mungkin mengecewakan Tuhan, tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan kami adalah Tuhan yang setia. Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami terjatuh, Tuhan angkat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih, sebab itu kami menyembah-Mu. Kau terbaik hanya padamu. Yesus Tuhan, biar sampai selamanya kami mau tetap menyembah-Mu. Sampai selamanya kami tetap mengagungkan nama-Mu di tempat ini, Yesus. Mari arahkan hati bersama katanya. Come on. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga setiap kami Tuhan. Tangan-Mu menjaga, yang berharap
janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Segenap hati dan jiwa mari bersama nyatakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu, yang berharap kepadamu, takkan kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu, Janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Menjemaat Tuhan bersama kita nyatakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu, takkan kau biarkan. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, sebab janji-Mu Tuhan, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. tetap ku hidup bagimu. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu Shalom Bapak Ibu Tuhan Yesus. Kita akan masuk di bagian firman Tuhan ya. Tapi sebelum kita bicara mengenai apa yang menjadi pesan Tuhan pada hari ini, yuk kita masuk dulu di dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, terima kasih untuk pimpinan Tuhan. Apapun yang kami ada hari ini, kami percaya semuanya ada di dalam kendali dan semuanya ada di dalam perkenanan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau sertai kami dimanapun kami berada. Kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Dan hari ini kami mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Engkau urapi bibir mulut hamba-Mu ini, agar setiap pesan yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji dan hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Tuhan Yesus, wow, luar biasa ya. Sekarang kita udah masuk di bulan Juli tahun 2025, nggak kerasa ya. Kita jalan sudah setengah tahun loh Bapak Ibu. 6 bulan berlalu ya. Dan tahun ini sebagaimana Gembala Sidang sampaikan kepada kita bahwa tahun ini adalah tahun penuaian. Bapak Ibu sudah menuai belum? Sudah tuai jiwa-jiwa? Sudah tuai berkat? Sudah tuai pemulihan? Kita percaya bahwa di tahun ini semuanya itu akan terjadi. Amin. Nah Bapak Ibu Tuhan Yesus, pada saat Gembala Sidang bicara mengenai tahun penuaian, ada 2 hal yang saya diingatkan. Bagaimana caranya kita untuk bisa menuai. 2 hal penting yang Tuhan ingatkan itu bicara mengenai, 1 adalah mengenai keunitian. Dan 2 adalah bicara mengenai kerendahan hati. Seorang hamba Tuhan tahun lalu, saya diberkati, dia ada menyampaikan begini, untuk amanat agung bisa terjadi, tidak bisa tidak, harus ada kesatuan hati, harus ada keunitian di antara kita. Baru amanat agung ataupun penuaian itu bisa terjadi. Dan untuk suatu keunitian bisa terjadi,
Itu hanya bisa terlaksana kalau ada kerendahan hati dari setiap kita, Bapak Ibu. Kita nggak mungkin bisa united kalau masing-masing daripada kita membawa benderanya sendiri-sendiri. Kita hanya bisa united pada saat kita merendahkan hati untuk satu tujuan yang sama. Amin. Dan hari ini saya ingin membawa satu tema bicara mengenai keunitian. Kenapa? Karena Gembala Sidang kita ini lagi bicara nih. Beberapa bulan kemarin sudah bicara lagi. Tahun penuaian ini nggak hanya bicara mengenai penuaian jiwa-jiwa saja loh Bapak Ibu. Tapi tahun penuaian ini juga bicara mengenai berkat Tuhan yang akan kita tuai. Itu sebabnya tadi saya tanyakan, sudahkah kita menuai berkat? Sudahkah kita menuai pemulihan di dalam kesehatan kita? Sudahkah kita menuai rekonsiliasi di dalam keluarga misalnya? Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita imani akan kita dapatkan di tahun penuaian ini. Amin. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, pada saat kita bicara mengenai keunitian, pada saat kita bicara kebersamaan, itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang simple, ya, sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab. Karena keunitian itu sebenarnya merupakan salah satu doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di masa-masa akhir hidupnya. Kalau kita baca bersama-sama di Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 21, dikatakan begini Bapak Ibu, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya apa? Supaya mereka menjadi satu. Keunitian itu adalah sesuatu yang dirindukan oleh Tuhan sendiri Bapak Ibu. Jadi pada saat kita united, sebenarnya kita melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Dan dikatakan sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga ada di dalam kita. Supaya apa? Supaya dunia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah. Supaya dunia percaya bahwa Bapa lah yang telah mengutus dia. Amin Bapak Ibu. Nah, ini adalah hal yang sangat penting. Itu sebabnya keunitian ini harus kita pelihara Bapak Ibu. Dan hari-hari ini kita melihat begitu banyak masalah yang terjadi. Tidak hanya di dalam kehidupan kita. Bahkan sampai di level bangsa-bangsa sekalipun, di dunia sekalipun. Masalah-masalah yang kita hadapi saat ini awalnya tidak lepas daripada disunity. Kalau misalnya semuanya unity, semuanya united, pasti masalah-masalah ini bisa hilang. Itu sebabnya kembali lagi yuk kita introspeksi. Apakah kita sudah mengusung spirit keunitian ini Bapak Ibu? Nah sebenarnya firman Tuhan juga sudah berbicara di Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Dikatakan begini, sungguh katanya. Artinya nggak main-main loh, benar-benar loh, perhatikan benar-benar. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kenapa? Karena pada saat kita bersama-sama dengan rukun, dikatakan seperti minyak, bukan minyak yang sembarangan, tapi minyak yang baik, di atas kepala akan meleleh ke janggut Harun sampai ke leher jubahnya. Seperti embun dari gunung Hermon yang ada di utara, yang ada di atas, turun ke selatan. Ini bicara mengenai berkat Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi saat-saat ini? Kita hidup di era digital. Katanya kalau digital ini akan connecting kita kepada banyak orang. Yes, betul, kita punya network semakin berkembang. Banyak orang-orang yang sudah lama kita nggak pernah lagi komunikasi, tiba-tiba kita bisa berkomunikasi. Tapi dengan berkembangnya network kita, sangat disayangkan justru orang-orang yang dekat daripada kita menjadi jauh. Betul atau betul? Itu sebabnya firman Tuhan kembali mengatakan, betapa baiknya dan indahnya kalau saudara-saudara itu diam bersama dengan rukun. Yuk kita mulai bangun kembali Bapak Ibu. Keunitian ini kita bangun kembali. Ini bicara mengenai apa? Keunitian bicara mengenai pasangan suami istri. Bicara mengenai teman-teman kita yang ada di kantor. Bicara mengenai lingkungan kita. Bicara mengenai teman-teman di sepelayanan. Supaya kita bisa united dan biarlah berkat Tuhan itu akan turun. Amin. Dan hari ini kita akan belajar Bapak Ibu. Kita akan belajar dari satu peristiwa yang tercatat di Alkitab. Ini bukan peristiwa yang berkenan bagi Tuhan sebenarnya. Tapi melalui peristiwa ini, kita akan belajar banyak mengenai keunitian. Kita kan nggak hanya belajar dari sesuatu yang baik. Kita juga bisa belajar dari sesuatu yang tidak baik. Dan apa yang akan kita pelajari ini datang dari cerita pada saat manusia membangun Menara Babel. Yaitu diambil dari kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 8.
Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, saya undang kita baca ayat ini ya bersama-sama ya. Perikopnya adalah Menara Babel. Ya, ayat yang pertama dikatakan begini, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa mereka masing-masing. Amin Bapak Ibu. Nah dari ayat ini apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama kita bicara mengenai waktunya. Kapan sih Menara Babel ini terjadi? Menara Babel ini terjadi tidak lama sesudah kejadian Nabi Nuh. Ya. Jadi kita tahu pada saat itu Tuhan begitu marah melihat keadaan manusia yang hidup tidak lagi berkenan bagi Tuhan. Tuhan mau menghabiskan semua manusia. Tapi dia melihat Nuh dan keluarganya. Seorang yang saleh, seorang yang taat kepada Tuhan. Dan dia selamatkan Nuh, Nuh dimasukkan ke dalam satu bahtera. Sesudah itu Tuhan curahkan hujan sehingga membanjiri seluruh permukaan bumi. 40 hari 40 malam mereka ada di situ. Dan pada saat semuanya sudah selesai, Tuhan berjanji kepada Nuh bahwa dia tidak akan lagi lakukan hal yang sama untuk menghabisi umat manusia. Ditandai dengan sebuah pelangi Bapak Ibu. Namun beberapa generasi sesudahnya, pada saat itu seperti yang tertulis di Kejadian 11 ayat 1, seluruh bumi itu masih satu bahasanya. Dan masih satu juga logatnya, artinya mereka masih satu rumpun nih Bapak Ibu. Mereka masih ada bersama-sama dengan itu. Dan saat itu mereka membangun Menara Babel. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang kita bisa pelajari melalui peristiwa ini. Hal pertama Bapak Ibu Tuhan Yesus yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini adalah keunitian itu akan amplifies kita punya potensi. Keunitian itu akan meningkatkan potensi kita. Bahkan Tuhan berkata di Kejadian 11 ayat 6, mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Wow. Padahal yang mereka rencanakan ini bukan sesuatu yang berkenan di hati Tuhan loh. Yang mereka rencanakan ini adalah sesuatu yang Tuhan tidak suka. Tapi Tuhan tetap memberikan afirmasi bahwa mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan tidak akan bisa tidak terlaksana. Artinya memang keunitian itu akan amplifies mereka punya potensi. Bapak Ibu Tuhan Yesus, pada saat hari-hari ini kita lihat begitu banyak masalah. Saya sering mendengar misalnya ada seorang bapak atau seorang ibu yang datang kepada saya berkata, aduh sekarang susah banget ya, anak gue males nih. Nggak pernah mau cari kerja nih, kerjanya cuma ada di rumah. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Tapi permasalahannya bukan anaknya yang kurang usaha. Permasalahannya bisa saja karena hubungan dari si orang tua dan anak ini tidak united. Dan mereka harus dipulihkan. Dan melalui pemulihan itu baru berkat bisa terjadi. Demikian juga halnya sepasang suami istri. Aduh kayaknya saya usaha ini gagal, saya usaha itu gagal. Permasalahannya belum tentu karena mereka kurang berusaha. Tapi justru karena mereka tidak united seperti sepasang suami istri. Itu sebabnya berkat tidak turun. Tapi pada saat mereka united, berkat itu akan turun. Ada sebuah quote berkata begini Bapak Ibu. If you want to walk fast, walk alone. But if you want to walk far, walk together. Kalau kita mau jalan jauh, kalau kita mau jalan cepat, ya jalan aja sendiri. Tapi pastinya kalau kita jalan sendiri berarti kita jalan masing-masing. Tapi kalau kita mau jalan jauh, kita harus jalan bersama-sama. Amin. Itu sebabnya pada saat we are united, pada saat kita berunity, saat itu kita baru bisa melawan segala perkara, melawan segala masalah yang di hadapan kita. Unity akan amplifies kita punya potensi. Bapak Ibu Tuhan Yesus, di bumi ini
ada 10.000 spesies burung. Dan ternyata 40% diantaranya, yaitu sekitar 4.000 spesies, mereka itu harus bermigrasi setiap tahunnya. Mereka bermigrasi dari selatan, dari utara mereka turun ke selatan, ataupun sebaliknya. Mereka menghindari musim-musim yang dingin. Mereka harus masuk kepada musim yang hangat. Dan mereka bermigrasi ini bukan bicara jarak yang dekat loh Bapak Ibu. Mereka bermigrasi ini mereka bicara mengenai jarak ya mungkin ribuan, puluhan ribu, bahkan belasan ribu kilometer. Ini bukan bicara angka puluhan atau ratusan, tapi ini bicara mengenai ribuan, bahkan belasan, bahkan puluhan ribu kilometer. Dan bagaimana mereka bisa lakukan Bapak Ibu Tuhan Yesus? Ternyata setiap burung ini pada saat mereka bermigrasi secara berkelompok. Mereka tidak bisa terbang sendiri, mereka harus terbang secara berkelompok. Ada sebuah artikel yang menarik, judulnya adalah To Be or Not To Be. Artikel ini menceritakan bahwa ada sebuah studi di tahun 2001 mengatakan begini, seekor burung pelikan yang terbang sendiri, dia punya heart rate lebih tinggi. Dan dia harus mengepakkan sayapnya lebih sering untuk mencapai satu tempat. Berbeda halnya kalau misalnya mereka terbang bersama-sama dengan formasi V tersebut. Dan di tahun 70 pun sudah ada sebuah paper yang menceritakan pada saat sekelompok burung yang terbang dalam V formation itu, mereka bisa increase mereka punya range, mereka bisa tingkatkan mereka punya jarak sebanyak 71%. Dan terbang dengan speed yang lebih rendah, 24%. Artinya apa? Pada saat mereka pada saat mereka terbang secara berkelompok, mereka tidak perlu banyak energi. Mereka bisa terbang hanya dengan 76% dari kecepatan yang ada. Tapi mereka bisa mencapai jarak yang mencapai 1,71%. Wow. Dengan energi yang lebih sedikit, mereka bisa menempuh jarak yang lebih jauh. Itu yang kita bisa dapatkan saat kita berunity. Amin. Itu sebabnya yuk kita introspeksi Bapak Ibu. Tahun ini tahun penuaian. Tidak hanya kita akan menuai jiwa-jiwa, tapi kita juga akan menuai berkat. Kalau hari-hari ini kita melihat, udah setengah tahun lewat, kok kayaknya berkat belum kita tuai. Yuk kita introspeksi. Apakah kita sudah membangun keunitian di dalam hidup kita? Baik itu di dalam keluarga kita, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, ataupun di usaha kita Bapak Ibu. Di dalam bisnis kita, adakah antara departemen ini mereka saling cekcok dan tidak bisa bekerja sama? Yuk kita introspeksi. Karena penuaian itu pasti akan terjadi di tahun ini. Amin. Nah yang kedua Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa Menara Babel ini? Yang kedua adalah unity itu requires one vision. Unity itu hanya bisa dibangun kalau ada visi yang sama. Kejadian 11 ayat 3 berkata begini, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita. Saat itu tidak tercatat bahwa ada seorang pemimpin ataupun seorang raja yang memerintahkan mereka, tidak ada. Tapi saat itu mereka bersama-sama punya kesatuan hati, mereka berkata, marilah kita. That's all it takes. Hanya itu yang dibutuhkan pada saat ada keunitian. Pada saat ada visi yang sama, keunitian itu bisa terbangun. Amin. Ini lebih mudah untuk kita katakan daripada kita lakukan Bapak Ibu. Pada saat kita mengenai visi yang sama, yang simple aja. Katakan kita sekarang lagi kumpul-kumpul, kita lagi duduk-duduk, ya kita lagi makan, selesai makan. Pada saat kita bicara, abis ini kita nonton ya. Tapi si B mengatakan, nggak mau lah, gue maunya pulang. Si C mengatakan, gue maunya lanjut ke tempat yang lain, masih mau nongkrong lagi. Kalau nggak ada satu tujuan, akhirnya kita juga bubar Bapak Ibu. That's why a vision is very important. Dan firman Tuhan di 1 Korintus 12 ayat 12 berkata begini, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Dan kepalanya adalah Kristus. Amin. Bagaimana kalau si kaki mau jadi tangan? Kalau si mata mau jadi telinga, kita pasti tidak bisa berfungsi dengan baik. Masing-masing punya tugas dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Tapi at the end of the day, pada akhirnya kita tetap harus punya tujuan yang sama. Ada satu quote lagi berkata begini, unity is not uniformity. Unity is oneness of purpose.
Unity itu bukan bicara keseragaman, tapi unity itu bicara tujuan yang sama. Saat-saat ini kalau kita mau kumpul gitu kan, biasanya paling kita pentingkan apa? Kita dress code-nya apa ya? Maunya kita seragam. It's nice, bagus untuk kita lakukan seperti itu. Tapi walaupun kita ada keseragaman, kalau tujuannya berbeda, tidak ada gunanya Bapak Ibu. Pada saat setiap member yang ada di dalam usaha kita, masing-masing punya tujuan yang berbeda-beda, kita nggak kumpulkan setiap energi kita untuk mencapai satu tujuan yang sama. Pada saat kita misalnya ada di dalam sebuah pengembalaan, kita ada di dalam sebuah kul misalnya, di mana kita mau menangkan jiwa, bagaimana kalau ada anggota yang mengatakan, kalau kamu mau pergi menginjil, aku nggak ikut deh, nanti kalau pas makan-makan aja deh aku ikut. Bukan keunitian yang seperti itu yang kita cari. Tapi yang kita mau adalah oneness of purpose. Kita pegang tujuan yang sama, itu bicara mengenai visi. Dan puji syukur kepada Tuhan bahwa gereja ini pun berjalan bersama dengan visi. Kita dituntun dari visinya Gembala Sidang yang dia dapatkan dari Tuhan. Tahun ini kita bicara mengenai tahun penuaian. Dan CK7, mungkin dalam bulan-bulan berikut Bapak Ibu akan mendapat pengumumannya. Kita akan membuatkan kelas penginjilan untuk mendukung visi yang sama. Supaya kita bisa menuai jiwa-jiwa, gereja juga memperlengkapi para kuler dan jemaat untuk bisa menginjil. Tahun lalu misalnya Bapak Ibu Tuhan Yesus, visi tahun lalu bicara mengenai kita harus bangkit dan menjadi terang. Dan apa yang dilakukan gereja ini memaksimalkan kegiatan misi. Bapak Ibu bisa rasakan bagaimana kita setiap bulan sekarang ada presentasi. Kita ada persembahan diakonia, kita ada presentasi kegiatan-kegiatan misi. Di mana kita mengundang jemaat untuk bisa ikut terlibat. Kami berjalan seiring dengan misi yang ada. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu Tuhan Yesus, tadi kita udah belajar bahwa unity akan amplify kita punya potensi. Yang kedua bahwa untuk bisa membangun satu keunitian harus ada visi yang sama. Yang ketiga, without God leads to pride and disobedience. Keunitian itu harus ada di dalam tuntunannya Tuhan. Kalau tidak ada tuntunan Tuhan, pada akhirnya kita hanya menuai kesombongan, keserakahan, dan ketidaktaatan. Kenapa? Karena pada saat keunitian itu terjadi, Tuhan katakan apa? Mereka bisa lakukan setiap hal yang mereka rencanakan, setiap hal yang mereka pikirkan. Mereka bisa lakukan. Dan pada saat itu terjadi, kalau dasarnya adalah daging kita, yang kita tuai adalah kesombongan. Yang kita tuai adalah keserakahan. Yang kita tuai adalah ketidaktaatan. Dan jelas itu terjadi di peristiwa Menara Babel ini Bapak Ibu. Kejadian 11 ayat 4 berkata begini, juga kata mereka, mari kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan mari kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Wow. Jadi pembangunan Menara Babel ini tujuannya bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Pembangunan Menara Babel ini tujuannya adalah untuk mereka mencari nama bagi mereka sendiri. Dan selain daripada itu adalah supaya mereka tidak terserak ke seluruh bumi. Padahal yang Tuhan perintahkan kepada mereka untuk beranak cucu dan penuhi bumi. Jadi yang timbul adalah kesombongan, yang timbul adalah ketidaktaatan. Itu sebabnya keunitian itu harus didasari oleh tuntunan Tuhan. Nehemia Bapak Ibu Tuhan Yesus. Nehemia adalah seorang dari generasi yang dibuang, ya, yang diasingkan ke Babel. Dan puji syukur kepada Tuhan, ya, dia mendapatkan tugas menjadi seorang juru minum di istana raja. Satu hari Bapak Ibu, Nehemia ini mendapat berita bahwa tembok Yerusalem telah runtuh. Saat itu dia sangat bersedih, tapi dia nggak bisa apa-apa Bapak Ibu. Karena dia adalah hanya seorang abdi istana, dia punya tugas untuk melayani raja. Apa yang dia bisa lakukan? Yang dia bisa lakukan, dia hanya datang kepada Tuhan. Dengan kerendahan hatinya dia datang kepada Tuhan dan dia berdoa. Dia sampaikan kepada Tuhan bahwa kerinduannya adalah supaya tembok Yerusalem ini bisa dibangun kembali. Tuhan kita bukan Tuhan yang melihat rupa. Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati. Amin. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan Nehemia.
Keesokan harinya, pada saat Nehemia sedang membantu, sedang melayani raja, tiba-tiba raja bertanya, kenapa muka kamu kok kelihatannya murung? Kok kamu sepertinya kelihatannya bersedih? Dan saat itu Nehemia menceritakan bahwa dia mendapat berita tembok Yerusalem sudah runtuh. Raja tanya, jadi kamu maunya apa? Nehemia menyampaikan kalau bisa dia mau bangun kembali tembok itu. Wow. Saya percaya bahwa conversation itu atau pembicaraan itu tidak datang dengan sendirinya, tapi ada Tuhan yang campur tangan. Amin. Nah, pada saat raja mendengar hal itu, raja katakan apa? Ya udah, aku kasih izin untuk kamu pergi ke Yerusalem, bangun kembali tembok itu, bahkan aku akan kirimkan pengawal-pengawalku untuk pergi bersama dengan kamu, dan setiap bahan baku yang diperlukan, aku akan kirimkan bersama dengan kamu. Wow. Itu adalah campur tangan Tuhan, Bapak Ibu. Dan di Nehemia 2 ayat 18 dikatakan begini, ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah kepada mereka, kami siap untuk membangun. Wow. Nehemia yang hanya seorang diri, tidak punya pasukan, tidak punya orang-orang yang bisa membantu dia untuk membangun tembok Yerusalem. Tapi pada saat dia katakan bahwa ini adalah murahnya tangan Allahku, pada saat dia membangun pada saat dia memulai dengan tujuan membangun tembok Yerusalem, dan dengan kerendahan hatinya, Tuhan beracara. Dan tiba-tiba dia punya pasukan yang akan dengan sekuat tenaga menyelesaikan pekerjaan itu. Apa yang terjadi? Nehemia 6 ayat 15 sampai dengan 16 berkata begini. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari saja. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa di sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah. Amin. Pada saat kita berunity dan membangun semuanya untuk kemuliaan Allah, pada saat kita berunity dan bangun semuanya dengan kerendahan hati, diawali dengan kerendahan hati, minta tuntunan Tuhan, Tuhan beracara, Bapak Ibu. Itu yang menjadi hal yang ketiga yang kita pelajari, bahwa kita harus selalu izinkan Tuhan untuk memimpin apa yang menjadi tujuan Dia dalam hidup kita. Yang keempat, apa yang kita bisa dapatkan Bapak Ibu dari pelajaran di Menara Babel ini? Yang keempat adalah God values unity with righteous people. Tuhan memberikan nilai yang tinggi pada saat kita berunity dengan orang-orang yang berkenan bagi Tuhan. Kejadian 11 ayat 7 dikatakan ini, baiklah kitanya huruf besar Bapak Ibu, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Apa yang terjadi? Pada saat keunitian itu dibangun dengan orang-orang yang tidak berkenan bagi Tuhan, Tuhan turun tangan. Tuhan sendiri yang turun tangan. Mereka gagal membangun Menara Babel. Bukan karena mereka tidak bisa, bukan karena mereka tidak mampu. Mereka sudah united dan Tuhan katakan bahwa mereka bisa. Mereka gagal karena Tuhan sendiri yang turun tangan. Tuhan katakan kita turun dan kita kacau balaukan, sehingga proyek yang mereka rencanakan itu tidak berhasil. Pada saat kita berjalan di dalam tuntunan Tuhan, kita juga harus pilih orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Kita ingat firman Tuhan berkata apa? Pergaulan yang buruk akan mengubah kebiasaan yang baik. Ya. Pergaulan yang buruk akan berdampak kepada kebiasaan yang baik kita. Nah, Bapak Ibu yang sekalian Yesus, Yosua saat itu diminta Tuhan untuk kamu ambil alih kota Yeriko. Dia bilang, bagaimana mungkin Tuhan? Gimana caranya aku bisa ambil kota Yeriko? Tapi Tuhan pimpin dia. Tuhan katakan, kamu kitari kota itu 1 kali setiap harinya, kamu lakukan selama 6 hari. Dan di hari ke-7 nanti, kamu kitari sebanyak 7 kali. Dan pada saat kamu selesai, kamu tiupkan sangkakala, dan tembok itu akan runtuh. Dan Yosua melakukannya, Bapak Ibu. Yosua 6 ayat 2 sampai dengan 3a berkata begini, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, nggak cuma kotanya loh Bapak Ibu, beserta rajanya, bahkan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa.
Dengan cara haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni dengan semua prajurit. Ada keunitian. Mereka harus mengedari kota itu. Ada keunitian, dan inilah orang-orang yang berkenan, orang-orang yang dipilih bersama dengan Yosua. Tidak sembarang orang. Kita bayangkan Bapak Ibu. Kalau saat itu Yosua mengatakan, yuk kita akan kitari kota ini 1 kali setiap hari selama 6 hari. Nanti di hari ke-7 kita akan kitari sebanyak 7 kali. Bagaimana kalau misalnya orang yang tidak sevisi atau orang yang tidak berkenan bagi Tuhan dan dia berkata, mana mungkin, aku gak mau, kamu aja. Pada saat ada orang yang seperti itu, pasti rancangan Tuhan tidak terjadi. Tapi pada saat kita berjalan bersama dengan orang-orang yang berkenan di dalam satu tim kita, Tuhan pimpin kita untuk lakukan ini dan kita lakukan bersama-sama, maka rancangan Tuhan akan tergenapi. Amin Bapak Ibu. Dan itu adalah yang keempat, the last one, yang terakhir Bapak Ibu Tuhan Yesus. Sesudah kita membangun keunitian, ini di luar kisah dari Menara Babel. Pada saat kita mau bicara mengenai penuaian, tidak bisa tidak. Kita harus libatkan Roh Kudus. Amin. Kita ingat di kamar loteng itu, pada saat itu pada saat Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia katakan kepada murid-muridnya, kalian jangan kemana-mana, kalian stay di Yerusalem. Karena dia akan kirimkan penolong. Murid-murid berkumpul di atas kamar loteng itu, dan tiba-tiba ada angin besar masuk, dan mereka semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Ada kuasa yang turun atas mereka Bapak Ibu. Petrus yang sebelumnya pada saat ditanya, kamu kenal Tuhan Yesus? Enggak, aku gak kenal. Kamu kenal kan? Kamu kan muridnya. Enggak, aku bukan muridnya. Dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali Bapak Ibu. Tapi pada saat dia sudah kepenuhan dengan Roh Kudus, ada kuasa yang turun saat itu. Sekali khotbah, dia menangkan 3.000 jiwa. Amin. Sama halnya dengan kita. Pada saat kita mau menuai tahun ini, keunitian yes kita perlukan itu. Tapi kita juga perlu pertolongan Roh Kudus. Tetap bangun keintiman kita bersama dengan Tuhan. Amin. Dan sebagai penutup Bapak Ibu yang sekalian Yesus, ada satu quote statement dari Tony Evans. Statementnya berkata begini, God is a God of unity. And where there is disunity and division, His Spirit is not free to dwell. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengusung keunitian. Kalau ada disunity di antara kita, Roh Tuhan tidak akan bersemayam di atasnya. Hari ini kita bisa berdoa. Hari ini kita bisa minta Tuhan campur tangan untuk setiap perkara yang ada di dalam keluarga, di dalam usaha kita, di dalam bisnis kita. Tapi ada ketidakunitian, ada disunity di antara kita. Tuhan tidak akan bersemayam. Itu sebabnya Bapak Ibu, yuk kita pentingkan keunitian ini. Karena Tuhan Yesus sendiri berdoa untuk keunitian ini terjadi di antara kita semua. Dan hari ini kita sudah belajar dari Menara Babel. Yang pertama, keunitian akan amplifies kita punya potensi. Amin. Yang kedua, untuk membangun satu keunitian perlu satu visi yang jelas. Yang ketiga, semuanya itu harus dipimpin oleh Tuhan. Bukan kedagingan kita yang berperan, tapi biarlah roh kita yang berperan. Amin. Yang keempat, pada saat kita membangun keunitian, kita harus pastikan orang-orangnya adalah orang-orang yang berkenan di dalam Tuhan. Dan yang kelima, jangan pernah meninggalkan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus untuk beracara di dalam setiap perkara kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDM Willy Santoso yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Villa Streaming hari Minggu 20 Juli 2025 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah Raya hari Minggu 20 Juli 2025 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin. GB Interkon pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan Jaya Saputra SMTH.
Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tita Arifin. GB St. Moritz pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GB PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tirsa Juliana. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tin Setiawati. GB HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Ruth Sujarwo. GBI Alam Sutra Mall pukul 7, 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono. Ibadah re-onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemudaan anak secara onsite. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM yang profesional dan couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor rekening 206 333 8222 atas nama GBPRJ. Kanker gastrointestinal adalah istilah yang mengacu pada sekelompok kanker yang mempengaruhi saluran pencernaan dan organ terkait seperti kerongkongan, lambung, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan hati. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai gastrointestinal cancer, apa saja gejala-gejalanya, serta bagaimana penanganannya, mari hadir dalam ibadah Cancer Ministry hari Sabtu 19 Juli 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan narasumber Dr. Xiang Yep Heng On dari Singapura dan Dr. Astrid Francisca Padang. Bertempat di Integrity Convention Center ICC, Sapphire and Pearl Room, Mall MGK Lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Berikut kami informasikan pasangan dari jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk informasi lengkap mengenai persyaratan dan pendaftaran pemberkatan nikah serta peneguhan nikah, dapat menghubungi counter sekretariat masing-masing cabang atau dapat dilihat di www.gbprj.org. Unit pengajaran bidang BPN CK7 kembali membuka kelas BPN onsite dimulai pada tanggal 1 Agustus sampai dengan 26 September 2025 setiap hari Jumat. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 29 Juni sampai dengan 20 Juli 2025. Bagi Bapak Ibu yang akan melangsungkan pemberkatan nikah, harap dapat segera mendaftarkan diri, dapat melalui www.gbprj.org atau dapat juga menghubungi counter sekretariat di masing-masing cabang. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin.
Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata
bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.